Halo pemirsa ICTV, selamat sore. Apa kabar? Semoga Anda baik-baik saja. Salam damai Indonesia. Pemirsa, kontroversi pembangunan apartemen Karsten di Gading Serpong terus menyita perhatian berbagai kalangan, termasuk diantaranya anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Beberapa waktu lalu, sejumlah warga Blok AA Klaster Catalina Gading Serpong mengadakan dengar pendapat dengan Komisi 4 anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Setelah 2 kali pertemuan, hasilnya sampai saat ini anggota DPRD Kabupaten Tangerang belum melakukan tindakan nyata terhadap pembangunan apartemen Karsten yang diduga berdampak buruk bagi kehidupan warga Blok AA Klaster Catalina Gading Serpong. Apa yang terjadi? Berikut liputan ICTV untuk Anda. Dulu akan diberikan ke warga, sampai hari ini tidak ada tanda-tanda realisasinya. Itu tolong dicatat. Yang kedua, Pak, 1,5 bulan yang lalu saya hampir kejatuhan hebel. Untung saya diselamatkan dengan handphone yang berbunyi dari ibu saya. Saya berhenti, kemudian saya angkat itu handphone, saya jalan lagi 15 meter di depan saya, hebel jatuh dari lantai 30. Sampai hari ini, Pak, tidak pernah satu perwakilan dari Karten pun yang datang untuk minta maaf. Oke, saya nggak kena apa-apa, tapi efek saya ini sampai saya takut untuk lewat di situ. Ini kerja seperti apa? Apakah harus saya mati dulu? Itu, tolong Pak Direksi. Ya, seperti itu. Saya yang nggak tahu, misalnya mungkin sudah ada perwakilan dari orang Karten, tapi nyampainya kemana? Hanya kata maaf aja yang saya minta. Datang, Pak, saya maaf, udah selesai. Ini tidak ada sama sekali. Oke, dari saya cukup sekian dulu, Pak. Nanti untuk pernyataan mengenai isi boleh kita lanjutkan berikutnya. Kalau saya masuk sekarang nanti saya salah. Terima kasih. Terima kasih Pak Wijayanto ya, perwakilan daripada warga Perumahan Catalina. Dalam hal ini saya minta pendapat terkait masalah ini. Mau nambahin aja mungkin sedikit dari penyampaian dari warga tadi. Mungkin kalau kita rangkum dari tiga yang saya dapat ya, mungkin yang pertama keluhan mereka adalah keluhan tentang dari kartunan itu, sehingga kebisingan. Mungkin nanti kalau ini sehingga kita lebih detail lagi masalah kebisingan yang dikeluarkan oleh warga, nanti bisa kita selesaikan dengan teman. Yang kedua masalah tanda tangan dan ini yang dianggap sebagai banyak terutama ini bodong gitu, karena mereka tidak melakukan ini. Dan ini mungkin kalau teman-teman yang punya bukti bahwa ini seperti apa, ya silakan nanti diadu di kepolisian misalnya. Kalau memang mau diadu ini apakah ini yang bohong, memang tidak merasa tidak tanda tangan, silakan, ini masalah hukum. Jadi kalau merasa tidak ada junjungan di atas atau ada, itu masalah hukum, silakan nanti teman-teman membuktikan bahwa tadi kami dapat awalnya nggak ada itu permintaan bahwa ini ada persetujuan. Ternyata ada hasil persetujuan tadi, itu masalah hukum. Berapa? Silakan kalau memang punya bukti bahwa siapa yang bohong sebagainya, bukan di kami misalnya, nanti di kepolisian. Kalau yang nomor 2, pertanyaan nomor 2 ya, itu urusannya bapak dengan kepolisian, nanti adukan bahwa kami warga merasa tidak pernah tanda tangan dan bla-bla-blanya. Silakan kami punya bukti ini, misalkan yang asli seperti apa. Kalau merasa 150 warga ini merasa tidak pernah tanda tangan dan tidak mengakui bahwa mereka menyetujui ini, silakan, beda jalur. Yang ketiga yang mungkin yang saya tangkap dari teman Pak Ketua, dari masalah ketiga ya, nanti biar keselamatan dan sebagainya, apakah sudah mengikuti prosedur keselamatan dan sebagainya. Ini dijawab oleh yang pertama yang bekerja tentang SOP ini seperti apa. Kalau SOP sudah dilakukan dan sebagainya, dan kalau itu sudah sesuai dengan standar yang nanti kita sampai dia yang jawab nanti juga dari pihak ini. Itu dari tiga, saya silakan Pak Ketua dan juga. Terima kasih Pak Rizya. Mari saya sampaikan nanti ya, karena segala sesuatu terkait masalah izin ya kesempatan DPR dan DSP ya, ada aturan-aturan tertentu yang perlu disampaikan. Makanya kami minta dari DPR, DSP datang
Ya gini aja, kalau memang dari DPR belum hadir, dari pihak Arten aja ya ngomong, silakan. Saya udah rekam lagi. Udah direkam. Sudah. Ini saya juga rekam. Tidak, ini tidak. Kan nggak tahu tapi dia sudah rekam. Terima kasih atas sekalian. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan Komisi 4. Kemudian pemagaran dinding, saluran air, kemudian juga ada balai warga, yaitu balai RT, balai RW yang telah kita laksanakan Pak selama ini. Dan untuk pembangunan di sini sendiri, kita sebagai PT JBC atau Jaya Bumi Cakrawala sebagai pengembang, dan tugas pelaksananya sendiri dilaksanakan oleh PT NRC Usaha Raya Cipta sebagai kontraktor utama Pak. Jadi selama ini untuk pelaksanaan di lapangan itu adalah tugas pokok dari NRC. Kita sebagai pemberi tugas kepada NRC. Jadi untuk masalah adanya kelalaian atau kecelakaan yang di lapangan itu tetap kami bertanggung jawab juga sebagai tugas dari pengembang, walaupun yang pelaksananya NRC yang melakukan. Memang selama ini kita dari pihak NRC pun sudah ada koordinasi ataupun permohonan maaf ataupun yang lain terhadap masyarakat di Catalina Pak selama ini. Dan memang kita satu pintu oleh ketua RW Pak yang melaksanakannya nanti. Dan selama di sini pun hubungan kita telah baik semuanya dengan warga Catalina. Memang yang berdampak langsung yang langsung di belakang proyek kami yaitu bapak sekalian di sini. Tapi semua itu semua udah kita diakomodir oleh RW karena kita jenjang Pak dari RT, RW, lurah, camat dan sampai ke bupati sendiri Pak. Memang kemarin pun kita pernah dipanggil oleh camat juga, udah di seperti sekarang seperti ini Bu, kita juga sudah selesaikan. Walaupun memang kemarin kita baru selesai ada putusan pengadilan, kita pernah diperkarakan juga putusan pengadilan nomor 438 garis miring PDT PN Tangerang 2020 yang menyatakan bahwa kita gugatan tidak diterima Pak. Dan itu udah masuk ke ranah hukum, memang udah putus dari PN Tangerang. Dan untuk kalau yang untuk penggantian masalah itu kita untuk area di belakang rumah-rumah Bapak sekalian itu ada sekitar 7 meter kita sudah menyewa Pak. Jadi untuk area sirkulasi kita sewa untuk kita tutup pagar supaya untuk menjaga keamanan. Dan itu kita udah ada kompensasi untuk tiap bulan untuk bayar ke masyarakat atau ke pemerintah sebesar 15 juta per bulannya Pak. Jadi kalau kita lihat kita ada buktinya semua Pak. Kita proses terhadap masyarakat semuanya dalam selama pembangunan ini hampir 1,5 miliar yang telah kita keluarkan untuk warga Catalina. DPRD, pimpinan komisi, Bapak Lurah, dan Bapak-Bapak yang lain yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan nama saya Muhammad Jelani. Saya juga ikut menangani ini dalam persidangan Pak. Jadi masalah ini sudah masuk ke persidangan dan sudah selesai putusan tanggal 26 bulan Oktober ini. Dan kalau memang masih ada upaya hukum ya silakan dipersilakan mau banding atau kasasi. Dan kalau misalkan ada namanya peninjauan IMB dan sebagainya, itu pun ranah hukum Pak, harus buka ke Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi itu yang mempunyai kekuatan eksekutorial, eksekusi, memaksa dan mengikat. Tapi kalaupun ada undang-undang itu, saya tetap akomodasi istilahnya Pak. Karena di sini PT JBC memberi tugas. Jadi pelaksanaan di lapangannya namanya PT Usaha Raya Cipta. Di situ pun ada K3-nya dan sebagainya. Dan dari Pemda pun selalu memantau setiap itu. Ya, apa yang diutarakan oleh wakil direksi tersebut juga sudah dijalankan semua. Dan kalaupun ada permasalahan biasanya ditampung dari K3 terus ke RW atau tim monet baru diselesaikan juga. Walaupun yang tidak masuk akal pun juga kita tetap selesaikan Pak.
Misalnya tahu-tahu ada motor kejatuhan ini, walaupun secara logika gravitasi begini jatuh nggak masuk akal, tapi kita tetap ganti rugi. Seperti nutup jalan dan sebagainya, walaupun itu jalan orang dan sebagainya, tapi tetap kita ikuti. Per bulan 15 juta, per bulan 15 juta. Kita buat lapangan futsal, kita bantu juga musola, kita bantu balai RW, balai RT dan sebagainya. Itu karena kesepakatannya dibentuk oleh satu ketua RW yaitu 06 dan beberapa RT termasuk sekretaris RT itu membentuk tim ONEF. Karena saya diikuti Pak. Kalau dibilang tidak pernah diajak bicara, bohong. Saya ngikutin dari tahun 2017. Dari pertama belum ada apa-apa. Pertemuan di balai RW, saya di proyek, istilahnya bukan di proyek, istilahnya diserang satu RW. Semua RW bicara sampai jam 2 pagi Pak. Kita tampung semua, akhirnya dibikin pelan-pelan kesepakatan MOU. Saya nggak pernah lihat mukanya. Dan MOU itu kita jalankan satu persatu. Namun demikian, ada warga yang tidak puas dan sebagainya karena mengajukan gugatan ke pengadilan, ya kita ladenin juga. Walaupun kita sudah memberikan kompensasi dan sebagainya, dan di MOU itu tidak ada tuntutan untuk ke pengadilan dan sebagainya, semua diselesaikan melalui kelurahan. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan warga lucu gitu, warga itu 650 kakak Pak, masa diwakili orang di pengadilan misalkan? Karena harus ada surat kuasa dari 650 kakak. Tapi kalau RT RW memang dipilih warga gitu. Saya kira gitu, tapi tetap kita akomodasi dan sebagainya. Ya apapun yang terbaik, kita pun nanti kita panggil ya dari manajemen itu ke apa masalahnya karena kadang selesai ada masalah di bawah, tapi sampai ke atas tuh lambat gitu Pak. Ya kan, baru kita tahu ini, setelah ketemu RW-nya apanya dan sebagainya. Saya kira itu Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sampai hari ini warga Blok AA Klaster Catalina masih menunggu tindakan nyata DPRD Kabupaten Tangerang terhadap adanya kontroversi pembangunan apartemen Karsten ini. Gugatan class action yang dilakukan warga Blok AA Klaster Catalina merupakan langkah terbaik untuk mendapatkan kepastian hukum yang seadil-adilnya atas adanya dugaan dampak negatif pembangunan apartemen Karsten. Lantas pertanyaannya, di mana hati nurani DPRD Kabupaten Tangerang terhadap banyaknya keluhan warga ini? Kita tunggu saja. Saya Wawan Kuswandi, ICTV, Televisi Inspirasi Indonesia. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Selamat sore.